Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala qutbid dawair wa imamil awail wal awakhiri sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bi kamalil atba' lahu min baini sa'iril bariyat, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin membacakan biografi manaqib daripada Al-Alif Bira Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf Maula Palembang, kakek daripada guru kami Abu Yahya Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Yang pertama, nasab beliau. Beliau itu adalah Al-Habib As-Salafus Salih As-Sayyid Al-Syarif Al-Alama Al-Habib Ahmad bin Hamid bin Alwi Al-Kaf Al-Muladab Yusri. Ittasala nasabu ila Sayyidina Al-Imam Ahmad Al-Syahid Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, thumma ila Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa Ibn Al-Imam Muhammad Al-Najib, Ibn Al-Imam Ali Al-Uraidi, Ibn Al-Imam Ja'far Al-Sadiq, Ibn Al-Imam Muhammad Al-Bagir, Ibn Al-Imam Ali Zain Al-Abidin, Ibn Al-Imam As-Sibit Al-Thani Al-Husain, Ibn Al-Imam Ali bin Abi Talib, wa Sayyidah Nisa'il Alamin Fatimah Az-Zahra binti Sayyidil Awwalin wal Akhirin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran dan tumbuh kembang beliau radhiyallahu ta'ala anhu dilahirkan pada kisaran tahun 1291 Hijriah di kota Palembang, di kota Pekalongan, Jawa Tengah, dari kedua orang tua yang soleh dan solehah. Ayahanda beliau bernama Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Kaf Yusren, dan ibunda beliau adalah Syarifah Fatimah Al-Jufri. Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf tumbuh di lingkungan yang kental dengan agama, di bawah bimbingan Syekhul Qutub, ulama besar Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Qas Pekalongan. Ia memiliki keakraban yang luar biasa terhadap gurunya tersebut, layaknya ikatan ayah dan anak. Tak jarang Al-Habib Ahmad bin Hamid semasa kecilnya bersembunyi di bawah jubah beliau ketika sedang bermain dengan teman-temannya, sehingga nilai-nilai spiritual dan ikatan erat dengan tradisi salaf pendahulunya begitu kokoh tertanam dalam jati diri beliau semenjak umur yang sangat dini. Perjalanan pendidikan beliau, saat beliau menginjak umur 10 tahun, dampak pendidikan rohani tersebut mendorong beliau lebih jauh lagi untuk mendalami agama Allah dan berinteraksi langsung dengan peninggalan salaf pendahulu beliau di tanah para wali Allah. Al-Habib Ahmad yang masih kecil itu pun tanpa ragu berangkat bersama keponakan beliau Al-Habib Abdullah bin Salim bin Hamid Al-Kaf untuk menimba ilmu di tanah air nenek moyang beliau, yaitu Hadramaut. Sesampainya di sana, beliau menimba ilmu dari para ulama ternama di wilayahnya masing-masing. Beliau mengenyam pendidikannya di Rubat Sewun, itu pesantren pertama di Hadramaut yang diasuh oleh Sahibul Maulid Simtudara Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengambil silsilah sanad keilmuan hadis dari Maha Guru Musnidul Wadi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, itu pengarang kitab Iqdul Yawaki di kota Ghurfah. Beliau juga pergi ke kota Tarim untuk belajar dari Mufti Tarim Al-Faqih Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, pengarang kitab Bughyatul Mustasyirin. Al-Habib Ahmad amatlah tangkas, cepat menangkap pelajaran dan bersungguh-sungguh. Beliau mengerahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga beliau pun berhasil menjadi sosok penghafal Al-Quran yang juga menguasai berbagai macam bidang keilmuan, baik itu ilmu bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Beliau juga sangat tertarik untuk menelaah karya tulis salafus saleh, yaitu para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi sosok guru-guru beliau di Hadramaut yang tidak dapat kami sebutkan di manaqib yang singkat ini.
Itu semua berkat taufik dari Allah serta kegigihan beliau menuntut ilmu di Hadramut selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Habib Ahmad pernah bercerita mengenang perih pahitnya belajar di kala itu. Beliau berkata, dahulu ketika kami menuntut ilmu di Hadramut, jatah makan kami tidak lebih dari 3 butir kurma saja untuk sehari semalam. Setelah menghabiskan kurang lebih 10 tahun di negeri Hadramut, pada tahun 1311 Hijriah beliau memenuhi panggilan Allah untuk berangkat haji serta melepas rindu yang lama terpendam berziarah kepada datuk beliau, yaitu baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di sana di kota suci Al-Haramain Asy-Syarifain beliau meneruskan pengembaraan ilmunya dan membulatkan tekad untuk kembali berguru, mencari warisan Nabi Muhammad SAW, karena tak pernah ada kata habis dalam urusan ilmu. Seolah beliau memegang teguh maqalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu ma'al mihwarah ilal maqbarah. Aku akan selalu bersama tinta merahku, itu belajar sampai aku bersemayam di kuburan. Di sana beliau berguru, mengambil sanad keilmuan dan hadis daripada saudara kandung Sahibul Maulid Simtudra, yaitu Al-Habib Al-Musnid Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Terus juga Sayyid Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tirmasi, pengarang Hasyiah Tarmasi. Dan beliau membaca kitab Jami'ut Tirmidzi dan Sunan Abi Daud dari Syekh Sa'id bin Muhammad Babasir. Beliau juga bertemu serta mengambil ijazah dan sanad dari Syekh Sufi Yusuf bin Ismail An-Nabhan. Dan masih banyak lagi daftar nama guru-guru beliau dan masyayikh lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Amin. Perjuangan dakwah beliau. Setelah bertahun-tahun di kota Mekah, beliau pun akhirnya kembali ke Nusantara, berjuang serta mendedikasikan jiwa raga untuk berdakwah menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok ulama yang amat gemar mengajar serta berdakwah. Beliau selalu pulang pergi ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Banjarmasin, Palembang, dan lain-lain. Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf sempat bermukim beberapa tahun di kota Banjarmasin. Dan dari sana beliau beberapa kali mengirim surat kepada gurunya Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas menceritakan perihal kegiatannya serta meminta petunjuk, nasihat serta doa darinya. Sampai pada akhirnya tahun 1339 Hijriah beliau mendapat panggilan untuk turut mengajar di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Beliau pun memenuhi panggilan tersebut serta mengajar di sana kurang lebih selama 3 tahun. Lalu pada tahun 1343 Hijriah, tanda kewalian beliau mulai tampak. Beliau pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, lalu selanjutnya tinggal di kota Palembang, Darussalam. Termasuk daripada murid tersohor yang menimba ilmu dari beliau adalah Al-Habib Alwi bin Ahmad Tahsin, Palembang, yang memiliki ikatan begitu erat dengan beliau. Di satu kesempatan beliau pernah menulis, beliau Al-Habib Ahmad secara langsung memberi sirnya kepadaku, katanya. Al-Habib Syekhan bin Abu Bakar Kitmir Al-Kaf, Cipayung. Kemudian Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jakarta. Di dalam kitab kumpulan biografi masyayikhnya, Al-Habib Salim bin Jindan menjelaskan tentang keluasan ilmu Al-Habib Ahmad Al-Kaf. Seraya menulis, aku belajar dari beliau Al-Quran beserta 7 riwayat qiraatnya. Aku juga belajar dari beliau ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, fikih, usul, tafsir, juga hadis. Dan aku telah menghadiri seluruh kajian beliau dalam fam-fam keilmuan tersebut. Dan masih banyak lagi murid lainnya serta orang-orang yang mengambil manfaat dari dakwah serta kajian ilmu yang beliau sebarkan. Perangai serta mujahadah beliau. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu merupakan sosok yang tegas, ibarat air yang ketika tenang membuat sejuk, namun membuat kulit melepuh jika sudah dipanaskan. Meskipun begitu, beliau adalah sosok penyayang
penyayang yang sangat cepat memaafkan dan begitu rendah hati. Tak jarang beliau disapa dengan panggilan Ami Ahmad, yang menandakan kedekatan beliau dengan orang sekitarnya. Al-Habib Ahmad adalah sosok mulia, ahli ibadah dan orang zuhud, mencintai khumul atau tidak senang terhadap ketenaran dunia. Beliau sangatlah pendiam, hanya berbicara seperlunya saja. Sangat jarang tertawa. Tawa beliau hanya sebatas senyuman saja. Dikisahkan bahwasanya ibu dari Al-Habib Syauqi bin Syaifan Tikmir di suatu hari tengah mendengarkan radio, yaitu lagu gambus. Tak lama kemudian Al-Habib Ahmad bin Hamid Alkaf masuk. Maka Hubabah pun mengajaknya untuk mendengarkan radio bersama. Namun Al-Habib Ahmad menolak. Hubabah lantas bertanya, apakah engkau menyukai gambus? Tidak. Jawab Al-Habib Ahmad bin Hamid Alkaf singkat. Hubabah pun kembali bertanya, mengapa engkau tidak menyukainya? Al-Habib Ahmad bin Hamid Alkaf menjawab, bagaimana aku dapat senang mendengar gambus dan tertawa-tawa sementara aku belum tahu pasti akan 4 perihal yang amat penting, yaitu sakaratul maut, pertanyaan malaikat di dalam kubur, menyeberangi jembatan Sirat, dan al-mizan, timbangan kebaikan dan keburukan. Apabila aku telah mengetahui 4 perihal itu dengan pasti, maka aku baru akan bisa duduk bersukaria bersama kalian. Beliau merupakan sosok alim yang sederhana dalam gaya hidup dan berpakaiannya, sangat istiqomah, serta gemar mengulurkan tangan membantu orang-orang fakir serta yang membutuhkan. Adapun mujahadah beliau sangatlah banyak. Di antaranya dalam sehari semalam beliau rutin membaca sepertujuh Al-Quran, juga membaca 100.000 kali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau juga memiliki untayan salawat khusus yang sering beliau dawamkan, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tamlu biha qalbi nura wa salahan wa surura wa tarzuqni biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adala kulli syai'. Asy-Syarifah Khadijah, putri dari Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Empang Bogor, sempat berkata bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Hamid Alkaf terkenal di kota Jawa Timur dengan sebutan gelar Al-Habib Ahmad Wali. Karamah beliau, karamah adalah pertanda cinta Allah terhadap hambanya, tidak melulu tentang keajaiban. Sehingga karamah terbesar beliau adalah istiqomah yang dikatakan lebih baik dari 1000 karamah. Meskipun begitu, banyak sekali karamah keajaiban yang Allah tunjukkan di tangan beliau, yang telah disaksikan banyak kalangan pada zamannya. Entah itu menyembuhkan orang sakit, mengkasyaf, memberitahu ungkapan hati yang belum pernah tersebar, dan lain sebagainya. Di antaranya adalah kejadian antara beliau dan Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Empang Bogor, pada tahun 1948 Masehi. Al-Kisah, beberapa rombongan dari Al-Habib Habaib Palembang pergi ke kota Bogor untuk mengunjungi Al-Habib Alwi Al-Haddad. Terkala mereka sampai ke kediaman Al-Habib Alwi, beliau berkata kepada rombongan tersebut, untuk apa kalian capek-capek jauh-jauh dari Palembang ke sini hanya untuk mengunjungiku? Sementara di Palembang terdapat seorang wali yang lebih utama dariku, yaitu Al-Habib Ahmad Alkaf. Tak lama kemudian beliau bercerita, aku mengenal Al-Habib Ahmad Alkaf ketika penjajah Jepang ingin memasuki kota Bogor, yang menyebabkan banyak dari penduduknya mengungsi ke pelosok-pelosok desa. Aku pun bingung apakah aku harus pindah atau tidak. Maka aku beristighfar kepada Allah. Di malam harinya aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ditamani seorang lelaki yang berdiri persis di sebelah kanan Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apakah aku perlu berhijrah keluar dari kota Bogor? Jawab Rasulullah SAW, tanyakan perihalmu kepada lelaki yang ada di sebelahku ini. Aku pun bertanya, heran, siapa lelaki ini wahai Rasulullah? Ia adalah anakku Ahmad bin Hamid Alkaf Palembang. Jawab Rasulullah SAW.
Dari sini Al-Habib Alwi Al-Haddad mengenal Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf melalui mimpi dan hubungannya di alam arwah. Setelah mendengar kisah Al-Habib Alwi Al-Haddad, rombongan pun kembali pulang dan mengunjungi kediaman Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Tatkala mereka hendak bersalaman dengan Al-Habib Ahmad, beliau tiba-tiba berkata kepada mereka, "Apa yang telah dikatakan Al-Habib Alwi Al-Haddad kepada kalian?" Mereka pun tercengang dan semakin yakin akan kewalian Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Termasuk orang yang hadir dalam peristiwa ini adalah As-Sayyid Husain bin Hasan bin Syahab, As-Sayyid Al-Marhum Syahabuddin bin Umar bin Syahab, As-Sayyid Al-Marhum Syekh bin Abdurrahman bin Syahab, As-Sayyid Al-Marhum Aqil bin Ali Al-Munawwar. Wafat beliau, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf meninggal di Palembang pada bulan Jumadil Awal 1375 Hijriah dan dikebumikan di 14 Ulu di komplek pemakaman para asyraf, yaitu Qubatul Akaf. Diceritakan bahwa di hari wafat beliau banyak berdatangan fakir miskin serta para janda yang menangisi kepergian beliau, mengingat banyaknya kiprah dan ulur tangan beliau membantu kehidupan mereka semasa hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat anugerahnya kepada beliau dan mengumpulkan beliau bersama para muhibbinnya di bawah naungan bendera Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau menikah dengan Hubabah Aminah binti Salim Al-Kaf dan meninggalkan 4 anak laki-laki serta 1 anak perempuan. Mereka adalah Hamid Nawir, Muhammad Hadi, Abdullah Burhan, yaitu ayahanda daripada Almarhum Abu Yahya Ahmad Al-Kaf, kemudian Ali Mahdi, dan yang perempuan adalah Khadijah Anwar. Itulah sekelumit biografi beliau yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat memotivasi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi generasi yang mengingat jasa para pendahulu serta mengabadikan dalam kalbu dan amal perbuatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar dapat mencintai mereka dengan sebagaimana mestinya. Juga meneladani akhlak beliau dan menghidupkan kembali tradisi baik yang pernah mereka tinggalkan sehingga dapat mendapatkan syafaat dari mereka kelak di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam warzuqna kamal mutaba'ah lahu dhahir wa batina walhamdulillahi rabbil alamin.